Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali masih Calvin Newsroom edisi Rabu 5 Maret 2025. Seperti biasa, sumber informasi sudah kami siapkan untuk Mani Batasan Rumah. Langsung saja Calvin Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Retnotania. Kita masih pertama, perusahaan peternakan ayam PT Java Group mengembangkan ekspansi usahanya di Kabupaten Bintan. Java Group mengatakan pihaknya akan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Saat ini PT Java Group tengah mengembangkan ekspansi usahanya di bidang peternakan ayam dan ayam potong di Kabupaten Bintan. Hal tersebut disampaikan Vice President Head of Feed Operation Sumatera, Anwar Tandiono pada Selasa 4 Maret 2025 malam. Ia mengungkapkan dengan adanya beberapa usaha kandang dan tempat pemotongan ayam yang saat ini masih dalam proses pembangunan di Bintan, tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja dengan prioritas utama yaitu tenaga kerja lokal wilayah Kabupaten Bintan. Ia menargetkan lebih dari 80% tenaga kerja di unit usaha Java Group akan menggunakan tenaga kerja lokal Bintan. Mungkin nanti teman-teman baik dari media maupun pemerintah daerah bisa membuktikan sendiri, bisa langsung sidak bila perlu ke tempat kita. Jadi kita memang prioritaskan adalah orang setempat. Karena kalau kita import semua dari Medan, pertama itu biaya tinggi, kedua juga nggak efektif. Saya akan punya rencana kita akan membuat region sendiri di Kepulauan Riau ini, sehingga nanti semua bagian ada standby di lokasi. Berapa persen kebutuhan masyarakat lokal nanti untuk itu? Yang pasti di atas 80%. Itu saya garansi. Saya belum dapat angka detail, tapi seluruhnya mayoritas pasti orang lokal. Kita hanya kirim misalnya tenaga ahli, manajer, atau paling maksimum sampai supervisor. Itu yang kita buktikan di semua unit bisnisnya Java seperti itu. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lain, guru honorer dan tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepri belum menerima gaji selama 2 bulan terakhir. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Kepri akan segera menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara, saat ditemui pada Selasa 4 Maret 2025 mengatakan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan segera menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji, sebagaimana yang dikeluhkan oleh guru honorer dan tenaga pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, di mana gaji honorer ini belum dibayarkan selama 2 bulan terakhir, yakni periode Januari dan Februari 2025. Sekda Adi menyatakan ada beberapa kendala hingga adanya keterlambatan pembayaran gaji tersebut, mulai dari soal perpanjangan kontrak dan penerbitan surat keputusan atau SK. Dirinya menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 7.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menunggu SK pengangkatan dan penempatan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memastikan bahwa penyelesaian administrasi bagi guru honorer tahap pertama akan diprioritaskan, sementara tahap kedua ditargetkan akan rampung dalam minggu ini. Ya. Karena kemarin yang udah testing itu lulus kan, SK penempatannya belum. Jadi SK pengangkatan dan penempatan. Nah terus ketika sudah masuk itu kan berarti tenaga THL namanya kan putus karena menjadi P3K kan. Jadi mau dibayarin ya nanggung karena SK-nya nggak ada. Tapi solusinya tadi yang tahap 1 udah dengan SK P3K-nya, kemudian yang baik paruh waktu maupun penuh waktu. Nah yang dalam proses untuk tahap kedua insya Allah minggu ini diselesaikan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Kawasan pantai di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan diduga tercemar limbah minyak hitam. Atas kondisi ini, warga maupun nelayan setempat mengaku khawatir. Dalam beberapa waktu belakangan ini, kawasan pesisir pantai di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, diduga tercemar limbah minyak berwarna hitam. Atas kondisi ini, warga maupun nelayan setempat mengeluh dan khawatir. Keluhan ini salah satunya disampaikan Amris, nelayan Desa Malang Rapat yang ditemui pada Rabu 5 Maret 2025.
Amris mengaku kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas warga maupun hasil tangkapan ikan para nelayan. Limbah itu biar dibuang di tempat yang layak dibuat lah, jangan dibuang sembarang gitu. Nah, jadi nelayan-nelayan pesisir ini kan tak terganggu kerjanya, macam orang-orang yang main di pantai pun tak terganggu juga gitu. Dia tidak merugikan nelayan. Tidak merugikan nelayan, tidak merugikan masyarakat yang main di pantai, yang di semuanya macam wisatawan gitu lah. Tapi enggak ini Pak ya, misalnya tuh enggak ngaruh ke hasil pancingan gitu, enggak ngaruh ya, karena ini kan di pinggir pantai ya. Tangkapan nelayan. Iya. Pengaruh enggak? Tangkapan nelayan pengaruh juga. Oh gitu. Pengaruh karena kalau ada minyak hitam itu ikan kamu datang ya, ikan ya, dia lari. Gitu. Amris berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi pantai tersebut. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Informasi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar 0,14% pada bulan Februari 2025. Deflasi ini salah satunya dipicu oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stok dan harga pangan di pasar. Provinsi Kepulauan Riau mengalami deflasi sebesar 0,14% pada Februari 2025. Deflasi ini terjadi karena turunnya indeks harga konsumen dari 107,81% pada Januari 2025 menjadi 107,66% pada Februari 2024. Kepala BPS Kepulauan Riau Margareta Ari Anggorowati pada Selasa 4 Maret 2025 mengatakan, terjadinya deflasi juga dipicu oleh kinerja tim pengendalian inflasi Kepri yang mampu menjaga kestabilan stok dan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, daging ayam, beras, hingga telur. Selain itu, diskon listrik sebesar 50% pada awal tahun 2025 berkontribusi besar terhadap angka deflasi di Kepulauan Riau. Tarif listrik pada Februari mengalami deflasi sebesar 0,11%. Kemudian untuk cabai merah 0,09%, cabai rawit 0,03%, bawang merah 0,06%, daging ayam ras 0,16%, telur ayam ras 0,03%, dan beras 0,02%. Memang dilakukan penanggulangan atau intervensi ya supaya inflasi itu tidak terlalu bergejolak. Nah, selain masih adanya dampak yang diskon listrik 50% itu masih memberikan dampak karena masih sampai Februari kemarin kan. Lalu juga beberapa penguatan ketersediaan bahan-bahan ya seperti cabai, kemudian dan lain-lain itu bawang itu diantisipasi juga sehingga suplainya cukup, yang kebetulan berkaitan dengan adanya panen di wilayah penghasil. Jadi saya kira mencukupi di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sehingga yang kemarin agak tinggi kemudian turun di bulan ini. Berarti harga-harga itu terkendali gitu ya? Iya terkendali ya. Dengan 2,09 kan berarti masih dalam rentang kendali dari inflasi. Saya kira ini baik gitu. Dari 3 kabupaten kota penyusun indeks harga konsumen atau inflasi di Kepri, hanya Kota Batam yang mengalami inflasi sebesar 0,03% pada Februari 2025. Sedangkan Kota Tanjung Pinang dan Karimun masing-masing mengalami deflasi sebesar 1,30% dan 0,45%. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Rutan Tanjung Pinang membantah adanya pungutan liar terhadap sejumlah tahanan dan narapidana kasus korupsi di rutan tersebut. Ditemui pada Rabu 5 Maret 2025, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan atau KAKPR Kelas 1 Tanjung Pinang, Yongki Yastinanda membantah adanya pungutan liar atau pungli kepada tahanan kasus korupsi di rutan tersebut, sebagaimana isu yang tengah beredar. Yongki mengklaim bahwa tudingan tersebut tidak benar dan ia menilai hal itu hanya merupakan isu yang dihembuskan terkait pelayanan yang mereka berikan di rutan tersebut. Proses penempatan sel tahanan kepada warga binaan diklaim dilakukan sesuai prosedur. Selain itu, pihaknya memastikan bahwa tidak ada keistimewaan atau perbedaan fasilitas di setiap sel.
serta semua warga binaan juga mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang sama di rutan tersebut. Tidak benar ya, kalau kami di sini khususnya di Madrasah 1 Tanjung Pinang itu selalu kita melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, dan juga prinsip kami adalah memanusiakan manusia seperti yang telah kita berikan atau kita beberapa program yang telah kita sampaikan seperti pembangunan wihara, perpustakaan, dan juga gereja, dan terakhir adalah optimalisasi masjid. Itu kan gunanya semua untuk pelayanan prima dari kami ya, untuk para warga binaan. Menanggapi kabar dugaan pungli tersebut, Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan turun langsung mengecek kebenaran informasi tersebut. Kabid Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Tony Aji, mengaku prihatin terkait isu yang beredar di rutan Tanjung Pinang. Pihaknya langsung melakukan evaluasi standar operasional prosedur atau SOP dengan mengecek penempatan sel dan hasilnya sudah sesuai, serta menemui para warga binaan dan meminta keterangan terhadap kepala pengamanan rutan. Ia memastikan bahwa isu dugaan pungli terhadap sejumlah tahanan dan narapidana kasus korupsi di rutan Tanjung Pinang tidak benar. Kita harus melakukan evaluasi SOP dulu di UPT seperti apa yang dilaksanakan tentang penempatan kamar yang isunya di situ ya. Saya lihat sudah sesuai semuanya, tidak ada masalah. Dari mulai penerimaan, penempatan, dan lain-lain. Kemudian saya temui juga napi-napi yang tahanan ya, yang dijadikan bahan pengaduan di situ juga. Dan mereka sendiri juga malah tidak tahu menahu tentang bahwa mereka itu dijadikan isu di sini. Dan saya bisa pastikan memang tidak ada. Lucy Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.